Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang ayat Madaniyah dan ayat Makkiyah, bahwa kalau yang dinamakan kesimpulannya bahwa yang dinamakan Makkiyah itu adalah ayat yang diturunkan di Makkah. Ayat diturunkan di Makkah, turun pada saat Nabi Muhammad SAW sebelum hijrah ke Madinah. Kalau Madaniyah itu adalah ayat yang diturunkan kepada Nabi SAW setelah beliau hijrah ke Madinah. Itu pengertian Makkiyah dan Madaniyah secara istilah. Selanjutnya kita akan membahas tentang klasifikasi Makkiyah dan Madaniyah. Tapi sebelum saya masuk kepada klasifikasi yang saya sebutkan di sini ada 9, saya akan bahas terlebih dahulu perhatian ulama pada Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah dan Madaniyah ini sangat penting dalam peletakan Al-Quran. Mereka, para ulama, meneliti Al-Quran ayat demi ayat, surat demi surat untuk ditertibkan sesuai dengan nuzulnya. Jadi penyusunan Al-Quran itu tidak sembarangan, ditertibkan dengan asbabun nuzulnya, sebab turunnya. Kemudian dari Makkiyah Madaniyah, mana yang lebih awal turun, mana yang lebih akhir turun, mana yang turun kapannya. Jadi cara pengurutan mereka, cara menertibkannya dengan cara memperhatikan tempat, memperhatikan waktu, memperhatikan pola kalimat. Tempat itu maksudnya apa? Mengenai tempat turunnya, di Makkah ataukah di Madinah tempat turunnya. Mengenai waktu, ya waktu turunnya, sebelum hijrah atau sudah hijrah, sehingga nanti timbul Makkiyah dan Madaniyahnya. Baik pada malam hari atau siang hari waktunya, musim panas atau musim dingin, beda lagi nanti cara penertibannya, cara penafsirannya, baik Rasulullah ketika dalam keadaan perjalanan atau sedang menetap. Kemudian dengan memperhatikan pola kalimat, mengenai pola kalimatnya jelas sudah kita bahas kemarin bahwa kalau Makkiyah itu penuh dengan ungkapan yang terdengar amat keras di telinga, hurufnya seolah-olah melontarkan ancaman dan siksaan. Sedangkan kalau Madaniyah ayatnya yang panjang dan menceritakan tentang hukum-hukum Islam. Ketentuan yang cermat yang memberikan penelitian yang lebih objektif mengenai penyelidikan ilmiah tentang Makki dan Madani. Jadi ini hal yang perlu diperhatikan. Perhatian ulama pada Makkiyah dan Madaniyah adalah dengan nanti demi menertibkan surah-suratnya, ayat-ayatnya sesuai dengan asbabun nuzulnya, sehingga nanti lebih menghasilkan penelitian yang lebih objektif mengenai Makki dan Madani. Klasifikasi Makkiyah dan Madaniyah. Jadi dalam klasifikasinya, pemetakannya, pembagiannya, Makkiyah dan Madaniyah itu terbagi jadi 9. Kalau di dalam kitab-kitab yang lebih panjang, buku-buku yang lebih panjang, lebih dari 9. Tapi dalam pembahasan ini saya mengambil 9 saja. Ada yang diturunkan di Madinah, ada yang memang diperselisihkan apakah Madinah atau Makkah, ada yang diturunkan di Makkah, ada ayat Makkiyah dalam surat Madaniyah, ada ayat Madaniyah dalam surat Makkiyah, ada yang diturunkan di Makkah sedang hukumnya Madani, ada yang diturunkan di Madinah sedang hukumnya Makki, ada yang serupa dengan yang diturunkan di Makkah, ada yang serupa dengan yang diturunkan di Madinah. Langsung saja pada pembahasan pertama, yang diturunkan di Madinah. Ada beberapa surat yang memang diturunkan di Madinah. Ada 20 surat yang diturunkan di Madinah, yakni surat Al-Baqarah, Ali Imran dan seterusnya. Ada 20 surat. Dikatakan surat Madaniyah karena turun di Madinah. Poin kedua, ada yang diperselisihkan antara turun di Makkah atau di Madinah. Dan dalam hal ini ada 12 surat, ada 12 surat, yakni dari surah Al-Fatihah, Ar-Ra'd, Ar-Rahman, As-Saff dan seterusnya. Tadi ada 20 surat yang Madaniyah, yang diperselisihkan apakah Makkiyah atau Madaniyah itu ada 12 surat. Nah, untuk yang diturunkan di Mekah selanjutnya, selain yang disebutkan di atas adalah Makki. Surah di dalam Al-Quran itu ada 114. Kalian bisa diperhatikan. Di antaranya ada yang sudah dimasuk pada bagian yang diturunkan di Madinah. Di antaranya ada yang masih diperselisihkan apakah Makkah atau Madinah. Dan selain daripada poin pertama dan kedua, pada poin ketiga ini disebut adalah surah Makki. Dari segi surat ya, dari segi surah disebut surah Makki, ada yang disebut surah Madani, ada yang diperselisihkan antara surah Makki dan surah Madani.